Tampaknya kita harus membuat sebuah kamus baru. Selain KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita juga harus membuat KBBI yang baru, Kamus Besar Bokis Indonesia. Kenapa saya jadi kepikiran tentang Kamus Besar Bokis ini? Karena saya menjadi lucu, geli, dan sekaligus aneh mendengar pernyataan dan klarifikasi dari Kaisang yang menyatakan bahwa dirinya nebeng ke Amerika bersama temannya. Tapi lucunya, nebeng ini, pemilik pesawatnya, temannya, kabarnya malah tidak ada di dalam pesawat tersebut. Jadi nebengnya itu nebeng dalam artian apa? Nebeng ini bagi kita adalah ketika orangnya, pemiliknya ada di dalam kendaraan itu, ada di dalam pesawat itu, kemudian masih tersisa kursi dan arahnya satu jalur, dia ikut numpang nebeng ke sana. Dan ini pemiliknya tidak ada di dalam pesawat, tetapi bisa disebut nebeng. Arahnya sama dan kemudian pulangnya juga menggunakan pesawat yang sama. Apakah itu nebeng? Maka kalau itu yang dimaknai nebeng, maka saya pikir bahwa sudah perlu kita membuat kamus bahasa yang baru di negara kita menjadi Kamus Bahasa Bokis Indonesia, KBBI yang baru, dengan mengambil makna tentang nebeng itu adalah boleh ikut numpang tetapi yang punya tidak ada. Nah, itulah maknanya. Jadi klarifikasi yang dilakukan oleh Kaisang itu kemarin bagi saya adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Ada dua yang saya garis bawahi di sana. Yang pertama adalah statement tentang nebeng, dan kedua statement tentang saya bukan pejabat negara. Tampaknya Kaisang ini harus saya beri pemahaman sedikit tentang pejabat negara dan keluarga pejabat negara. Kaisang adalah anak Jokowi. Makanya karena anak Jokowi sebagai presiden, Kaisang dijaga dan dikawal oleh Pas Pampres. Kenapa mendapat pengawalan? Karena ketika anak presiden mendapat seperlakuan sesuatu atau misalnya diculik oleh gerombolan penjahat, maka akan bisa mempengaruhi kebijakan presiden terhadap hal-hal tertentu. Maka dengan demikian, dengan kata yang lain, anak presiden berpotensi mempengaruhi kebijakan bapaknya sebagai presiden, maka mereka harus dijauhkan dari hal-hal itu. Nah, ketika mendapat sesuatu hadiah, pemberian dari pihak lain, maka itu juga bisa mempengaruhi kebijakan bapaknya melalui pengaruh anaknya. Dan disitulah kenapa meskipun Kaisang bukan pejabat negara, dia harus masuk kategori kelompok yang dilarang menerima gratifikasi. Demikian juga Ibu Iriana Jokowi, istri Jokowi, itu bukan pejabat negara. Tetapi mereka masuk kategori dari pihak kelompok orang yang tidak boleh sembarangan menerima hadiah dari siapapun, apalagi dari pengusaha yang terkait bisnisnya dengan pemerintah. Dan itu masuk kategori gratifikasi. Kalau dengan alasan bukan pejabat pemerintah, maka saya minta kepada Kaisang hari ini, beranilah engkau mengusir petugas pasukan pengamanan presiden yang mengawal kau setiap hari itu, supaya kau tidak usah dikawal. Katakan kepada mereka, saya bukan pejabat negara, tidak usah kawal saya. Itu supaya selaras, sebanding, dan fair, dan jujur. Tapi kalau Anda dikawal-kawal karena dianggap basis berpikir kenapa Anda dikawal itu adalah karena ketika sesuatu terjadi kepada Anda, itu bisa mempengaruhi kebijakan presiden. Maka Anda dikawal dan dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama artinya, posisi Anda itu bisa mempengaruhi kebijakan Bapak Anda. Jadi jangan berlindung di balik kata saya bukan pejabat negara. Kalau memang itu yang Anda gunakan untuk melindungi dugaan gratifikasi yang Anda terima sebagai anak presiden, maka mintalah pasukan presiden hari ini untuk tidak mengawal Anda lagi selamanya. Selama Jokowi menjabat presiden, mungkin masih tersisa ini sekitar 30 berapa hari lagi. Mintalah Pas Pampres untuk tidak mengawal Anda. Minta semua fasilitas dari negara yang tidak Anda terima sebagai anak Jokowi itu, anak presiden itu, dikeluarkan dan tidak Anda nikmati lagi. Baru Anda boleh berlindung di kata, saya bukan pejabat negara. Jadi, memang Anda ini semua menurut saya keterlaluan. Menganggap bangsa ini bodoh dan bisa dibodohi. Saya prihatin melihat justru bahwa kalian itulah sesungguhnya yang bodoh, karena dibodohi orang-orang juga.